Jadi satu Lailatul Qadar saja didapatkan, maka seolah-olah dia telah menyembah Allah selama 83 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhil imam syekhil islam Ahmad Zainuddin al-Malibari wa usulihi wa furu'ihim, thumma ila ruhil habib Abdurrahman syekhil Abbas wa Abi Salim Abdurrahman al-Syatir wa Abdullah bin Ahmad al-Syihab, thumma ila ruhil habib Muhammad Sulaiman al-Fasil wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin wal hadirat, jamaah majlis, jamaah Masjid Al-Mujahidin, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta seluruh jajaran pengurusnya, para orang tua, para tokoh, para sesepuh, para asatidzah wal ustadzat, para guru-guru, wabil khusus guru kita Al-Ustadz Musa Asy'ari, guru kita Al-Ustadz Haji Abdul Muttalib, dan guru-guru yang lainnya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan segenap kaum remaja yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Senin tanggal 9 Maret tahun 2026.
itu tanggal Masehinya. Tanggal Hijriyahnya kira-kira tanggal berapa Bapak Ibu? Moal poho moal. Soalna bulan Ramadan. Komodei geus deket-deket lebaran. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki tanggal 19 Ramadan. Artinya apa? Artinya sebentar lagi kita akan memasuki 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah cara mendapatkan Lailatul Qadar. Dan yang kedua yaitu memberi zakat kepada orang yang tepat. 2 poin inilah yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu cara mendapatkan Lailatul Qadar. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita memasuki pembahasannya, terlebih dahulu saya ingin bertanya, kira-kira penting enggak Bapak Ibu mendapatkan Lailatul Qadar? Penting aja apa penting banget? Penting banget. Kenapa? Pertama, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang pernah menyembah Allah selama 1000 bulan. 1000 bulan kalau dihitung dikonversi ke tahun jadi berapa Bapak Ibu? Kurang lebih 83 tahun. Barang siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka seolah-olah dia telah menyembah Allah selama 83 tahun. Itu kalau dapat Lailatul Qadarnya cuman 1 kali. Lalu bagaimana kalau dapat Lailatul Qadarnya 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan setiap tahun dapat Lailatul Qadar? Gak usah banyak-banyak, 10 tahun deh. Artinya 10 kali dapat Lailatul Qadar. Berarti catatan Raqib Atidnya berapa? Ya, di catatan Raqib Atidnya, ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, itu tercatat 830 tahun orang tersebut menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keuntungan pertama mendapat Lailatul Qadar. Jadi 1 Lailatul Qadar saja didapatkan, maka seolah-olah dia telah menyembah Allah selama 83 tahun. Amun hitung-hitungan umur, orang bener-bener nyembah Allah 83 tahun, kira-kira nepi moal mah. Asana mah moal. Kata Nabi, a'maru ummati bainas sittin was sab'in. Umur umatku ini rata-rata cuman 60 sampai 70 kata Nabi. Jarang ada orang yang umurnya sampai 80 tahun. Nah, maka Lailatul Qadar ini merupakan satu momen, satu kesempatan yang jangan sampai kita lewatkan. Kenapa? 1 Lailatul Qadar bandingannya adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau menyembah Allah selama 83 tahun. Nah, itu fadilah yang pertama mendapatkan Lailatul Qadar. Fadilah yang kedua atau keuntungan yang kedua, pentingnya mendapatkan Lailatul Qadar karena di malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala akan
menyerahkan dan mengabulkan seluruh doa-doa yang dipanjatkan di malam nisfu Sya'ban. Kemarin di malam nisfu Sya'ban doanya apa aja Bapak Ibu? Minta panjang umur, minta luas rezeki, minta mati husnul khotimah, minta apa lagi? Banyak doa-doa kita yang kita panjatkan di malam nisfu Sya'ban. Di dalam kitab Tafsir As-Sirajul Munir karangan Syekh Muhammad Khatib Syirbini, juga dibahas di dalam kitab Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karangan Imam Qurtubi. Kata Abdullah bin Abbas, doa-doa yang dipanjatkan di malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa ta'ala akan kabulkan dan akan serahkan jika seseorang itu menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi doa diterimanya doa oleh Allah di malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban Allah mengutus malaikat-malaikat untuk mencatat doa hamba-hamba Allah. Jadi malam nisfu Sya'ban nyatetnya doang, Pak. Kapan doa itu akan dikabulkan? Kapan doa itu akan diberikan? Kata Imam Abdullah bin Abbas, doa itu akan diserahkan dan diberikan pada malam Lailatul Qadar. Nah, jadi kalau kita bangun di malam Lailatul Qadar beribadah kepada Allah, maka doa-doa tersebut akan dikabulkan. Sebaliknya, kalau kita tidak menghidupkan malam Lailatul Qadar, kira-kira bagaimana? Ibarat orang arek merek tapi jelmana eueuh. Kumaha? Orang boga duit ya 10 koper. Arek dibagi-bagikeun tapi jelmana eueuh kumaha? Tayang ulah ka imahna. Lah imahna ge teh nyaho di mana? Nah, jadi itulah ibarat orang yang ketika Allah akan mengabulkan doa-doa yang dia panjatkan di malam nisfu Sya'ban, tapi di malam Lailatul Qadar orangnya tidak menghidupkan malam Lailatul Qadar, ya. Nah, itulah pentingnya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Pertama, Allah akan catat orang yang menghidupkan Lailatul Qadar seolah-olah menyembah Allah selama 83 tahun. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan seluruh doa-doa yang dia panjatkan di malam nisfu Sya'ban. Ya. Nah, sekarang kita masuk pembahasannya. Bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar? Cara mendapatkan Lailatul Qadar, kata para ulama, yaitu dengan cara melakukan 3 hal. Pertama, tidak melakukan hubungan badan suami istri di malam 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Hukum asal hubungan badan suami istri boleh atau tidak? Boleh. Tapi khusus di malam 10 terakhir Ramadan, maka jangan sampai suami istri melakukan hubungan badan. Mana dalilnya dan apa alasannya? Nanti kita bahas. Intinya kita pahami dulu. Yang pertama, jangan melakukan hubungan badan. Bukannya haram, tapi hanya sekedar anjuran saja. Kenapa? Karena hal ini dapat mengundang malam Lailatul Qadar. Ingat, bukannya haram ya, tapi hanya anjuran saja untuk tidak melakukannya di 10 malam terakhir Ramadan. Yang kedua, meningkatkan intensitas ibadah, terutama pada malam hari Ramadan. Baca Qur'annya ditingkatkan, sholat sunnahnya diperbanyak, zikirnya diperbanyak. Intinya adalah meningkatkan intensitas ibadah di 10 terakhir malam Ramadan. Yang ketiga,
mendorong atau meminta keluarga untuk melakukan amaliyah sunnah dan amal kebaikan lainnya selain amal-amal yang wajib. Jadi untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar dianjurkan kita untuk mengajak anak, istri dan keluarga kita. Kenapa? Karena dengan mengajak anak istri untuk sama-sama mencari Lailatul Qadar, itu dapat mendatangkan Lailatul Qadar. Mana dalilnya? Nah, disinilah akan kita bahas dalil dari 3 hal yang tadi saya sampaikan. Coba diulang lagi biar lebih hafal. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar harus melakukan 3 cara. Pertama, tidak melakukan hubungan badan suami istri di 10 malam terakhir. Yang kedua, meningkatkan intensitas ibadah. Yang ketiga, mengajak keluarga untuk sama-sama menghidupkan 10 terakhir bulan suci Ramadan. Nah, dalilnya bisa dilihat di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya bacakan hadisnya. An Aisyata radhiyallahu taala anha. Hadis ini bersumber dari istri Nabi. Jadi sumber informasinya langsung dari RI 1, orang dalam, langsung dari pusat informasinya. Siapa? Sayyidah Aisyah, langsung dari istri tercinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal asyra. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Syadda mi'zarahu. Beliau mengencangkan ikatan kainnya. Ini kain, Pak. Ya. Nah, beliau mengencangkan ikatan kainnya. Apa maksudnya? Nanti kita jelaskan. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya. Jadi 10 terakhir Ramadan, baik yang ganjil atau yang genap, beliau hidupkan dengan ibadah seluruhnya 10 malam tersebut. Wa ayqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya untuk sama-sama beribadah di malam tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah. Kata Sayyidah Aisyah, ketika Rasul memasuki 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, berarti dari mulai malam berapa? Dari mulai malam 21 Ramadan. Sekarang hari 19, nanti malam hari 20. Nah, berarti mulainya besok malamnya. Sekarang hari apa? Senin. Nanti malam Selasa, berarti malam Rabu. Nah, malam Rabu ini adalah malam ke-21 Ramadan. Dimulai dari malam ke-21 Ramadan sampai malam 30, apa yang Nabi lakukan? Ada 3 hal yang Nabi lakukan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Pertama, kata Sayyidah Aisyah, syadda mi'zarahu. Beliau mengencangkan ikatan tali sarungnya. Apa maknanya? Bisa dilihat di dalam kitab Syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Battal.
Atau bisa juga dilihat di dalam Fathul Bari yang ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa makna syadda mi'zarahu, mengencangkan ikatan tali sarungnya? Al-Imam Ibnu Battal menukil kalam dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan syadda mi'zarahu fi hadzal hadis, yakni lam yaqrabin nisa. Yang dimaksud mengencangkan ikatan sarungnya adalah tidak menggauli istrinya di malam 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Karena yang namanya menggauli istri, Pak, itu bisa memakan waktu yang cukup banyak. Sementara di malam 10 terakhir Ramadan, sunnahnya adalah menghidupkan malam dengan ibadah. Ya, ada yang nanya, Pak Ustadz, itu kan ibadah juga katanya. Ya, pertanyaannya, kalau lagi hubungan badan ingat Allah nggak, Pak? Biasanya lupa kan. Ya. Nah, maka di malam hari Ramadan kita menghindarkan semua aktivitas yang dapat menghalangi diri kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk hubungan badan. Maka kata para ulama, di 10 malam terakhir jauhi hubungan badan dengan istri. Ya, fokuskan diri untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu dalilnya, ya. Kadang ada yang bertanya, loh kok Pak Ustadz hubungan badan nggak boleh? Bukannya nggak boleh, bukannya diharamkan, tapi ini merupakan upaya kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Artinya apa? Hubungan badan yang boleh saja kita jauhi, apalagi aktivitas-aktivitas yang lainnya yang mungkin dimakruhkan, yang mungkin diharamkan. Kita tinggalkan itu semua dan berfokus untuk beribadah di 10 terakhir Ramadan, ya. Nah, itu yang pertama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 terakhir Ramadan, maka beliau mengencangkan ikatan sarungnya. Artinya apa? Menjauhi istri-istrinya dan memfokuskan diri untuk beribadah. Yang kedua, kata Sayyidah Aisyah, ketika memasuki 10 terakhir Ramadan, maka beliau wa ahya lailahu, aktivitas beliau Rasulullah adalah menghidupkan 10 malam hari tersebut. Ada sebuah hadis dari Imam Muslim di mana Aisyah mengatakan, ini sumbernya masih sama, masih Sayyidah Aisyah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meningkatkan amal ibadahnya pada 10 terakhir bulan Ramadan melebihi ibadah di waktu-waktu yang lainnya. Jadi di 10 terakhir Ramadan ini beliau meningkatkan intensitas ibadahnya. Yang tadinya baca Qur'annya cuma sekali jadi 2 kali. Yang tadinya sholat witirnya cuma 3, kita kan sholat witirnya cuma habis terawih doang, Pak ya. Terawih 20 dilanjut witir 3. Nah, di 10 terakhir Ramadan maka witirnya tambah, bukan cuma 3 tapi jadi 11. Pak Ustadz, bagaimana cara mengerjakan witir 11? Gampang. Setelah sholat taraweh witirnya tetap 3, Bapak Ibu, ikut sholat witir di
masjid bersama jamaah. Kemudian nanti di malam hari ditambah witirnya 8 rakaat. Nah, ya. 8 rakaat berarti berapa kali sholat witir? 4 kali. Kata Nabi dalam Sahih Bukhari, sholatul laili masna masna. Sholat malam dilakukan afdolnya 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau nambah witir 8 rakaat berarti sholat witirnya 4 kali takbir. 1 takbir 2 rakaat. Pak Ustadz, emangnya boleh? Kan ganjilnya udah habis taraweh. Habis taraweh ganjil, betul. Apakah boleh sholat witir ditambah lagi? Boleh. Ini bisa dilihat di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah yang dikarang oleh Imam Haddad. Pak Ustadz, habis itu boleh nggak kita tahajud, sholat tasbih dan lain sebagainya? Kan udah witir habis sholat tarawih. Maka jawabannya boleh. Setelah sholat witir, bapak ibu masih boleh sholat tahajud, masih boleh sholat tasbih, sholat tobat dan lain sebagainya. Ya. Nah, walaupun sunnahnya itu witir adalah sholat terakhir. Ini sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ij'alu akhir sholatikum billaili witron. Hendaklah kalian menjadikan sholat witir adalah sholat terakhir di malam hari kalian. Nah, Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Minhaj mengatakan hadis ini hanyalah anjuran untuk menjadikan sholat witir sebagai sholat terakhir di satu malam. Ini cuman sunnah saja, Pak. Jadi sunnahnya itu sholat sunnah yang lainnya didahulukan, kemudian witirnya diakhirkan. Sunnahnya witir itu nanti habis tahajud, habis tasbih. Setelah kita melakukan semua sholat sunnah, maka ditutup dengan witir. Itu sunnahnya. Cuman sunnah itu menjadi uzur ketika kita melaksanakannya di bulan Ramadan. Karena habis Ramadan, karena di bulan suci Ramadan, kita setelah melaksanakan sholat tarawih, kita laksanakan sholat witir 3 rakaat. Ya. Dan ini menjadi uzur buat kita untuk menjadikan sholat witir sebagai sholat terakhir. Maka ketika ini jadi uzur, tidak jadi masalah. Setelah sholat witir, kita melaksanakan sholat sunnah yang lainnya. Pak Ustadz, habis sholat sunnah yang lain, setelah melaksanakan sholat tahajud, tasbih dan lain sebagainya, apakah boleh witir lagi? Maka jawabannya tidak boleh. Nabi mengatakan la witroini fil lailah, tidak boleh ada 2 kali sholat witir dalam satu malam. Jadi kalau witirnya sudah setelah sholat tarawih, maka setelah itu kita hanya boleh melaksanakan sholat sunnah yang lainnya, tidak boleh menutup dengan sholat witir lagi. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi urutannya adalah bapak biasa sholat tarawih, kemudian sholat witir 3 rakaat. Nah, di 10 terakhir malam Ramadan, maka witirnya ditambah 8 rakaat. Kemudian kalau masih sanggup, masih kuat, tambah sholat tasbih. Kira-kira sholat tasbih sudah pada paham Bapak Ibu? Insya Allah paham ya. Sholat tasbih 4 rakaat. Kalau malam-malam afdolnya 2. Kalau siang-siang afdolnya sekaligus 4. Karena di dalam Sahih Bukhari Nabi mengatakan sholatul laili masna masna. Sholat yang dilakukan di malam hari afdolnya itu 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi kalau pengen sholat tasbih, maka di malam hari sholatnya 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Kemudian pengen sholat hajat silahkan, sholat taubat silahkan, memperbanyak sholat. Nah, itu amalan yang kedua dalam rangka mendapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu meningkatkan intensitas ibadah.
Yang tadinya baca Qur'annya cuma 1 juz jadi 2 juz. Yang tadinya sholat witirnya cuma 3 jadi 11. Yang tadinya sholat tahajudnya cuma 2 jadi 4, dan lain sebagainya. Intinya sunnah di 10 malam terakhir untuk menambah dan meningkatkan intensitas ibadah kita. Itu semua dalam rangka mengundang malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan seperti ini, Pak Ustadz, apakah di 10 malam tersebut kita harus mengisi semua malam, seluruh malam dengan ibadah, atau boleh tidur dulu? Nah, ini bisa dilihat di dalam kitab Faidul Qadir. Faidul Qadir itu syarah Al-Jami'us Shaghir. Al-Jami'us Shaghir ditulis oleh Imam Suyuti, kemudian disyarahkan oleh Al-Imam Al-Munawi. Al-Imam Munawi mengatakan seperti ini, wa ahya lailatahu. Beliau mengomentari hadis yang dinukil oleh Imam Suyuti dalam Al-Jami'us Shaghir. Makna Rasulullah menghidupkan malam 10 terakhir Ramadan adalah tarokan naum alladhi huwa akhul mauti wa ta'abbada mu'zomal laili la kullahu. Jadi yang dimaksud menghidupkan malam 10 Ramadan adalah menghidupkan sebagian besar malam, bukan seluruhnya, Pak. Ya, yaitu menghidupkan sebagian besar malam 10 Ramadan. Kalau misalkan satu malam 12 jam, berarti sunnah mengisi malam tersebut dengan ibadah selama berapa jam? Lebih dari 6 jam, ya. Sebagian besar malam, dominan malam digunakan untuk ibadah. Berarti ibadah kita yang ada di malam-malam 10 Ramadan itu harus lebih dari 6 jam. Ya, entah itu 7 jam, 8 jam, 9 jam, 10 jam, intinya sebagian besar malam digunakan untuk ibadah. Tidak harus semua malam. Ya. Artinya tidak harus mengisi setiap waktu di malam tersebut dengan ibadah. Bagaimana teknisnya, Pak Ustadz? Teknisnya bisa seperti ini, Bapak Ibu. Ya, malam itu pertama dimulai dari terbenamnya matahari. Dari mulai terbenam matahari kita isi dengan buka puasa, kemudian sholat maghrib. Jangan lupa qobliyahnya dikerjakan, ba'diyahnya dikerjakan, ya. Kemudian sambil menunggu datangnya waktu Isya, kita isi dengan ibadah, bisa dengan zikir, bisa dengan baca Quran. Kemudian sholat Isya, sholat taraweh kurang lebih sampai jam berapa? Sampai jam 8:30. Jam 8:30 selesai itu. Kemudian jam 9 kita tidur. Jam 9 tidur kurang lebih sampai jam 11 atau jam 12. Jam 12 kita bangun lagi. Untuk apa? Ibadah. Sampai kapan? Sampai subuh. Dari mulai bangun tidur bisa diisi dengan berbagai macam sholat. Sholat witirnya ditambah 8. Kemudian bisa dengan sholat tasbih, sholat taubat, baca Quran. Bisa dengan mungkin ngadain kajian, ya. Bisa dengan ngadain kajian. Soalnya kalau ngisi ibadah sendiri-sendiri itu berat, Pak. Afdolnya itu bareng-bareng, dibikin agenda oleh DKM, afdolnya. Ya. Sama seperti di Masjid Nurul Huda. Di Masjid Nurul Huda itu, Pak, agendanya setelah sholat taraweh, witir, itu masih pulang ke rumah masing-masing. Nanti jam 1, Pak Ji, ya. Nanti jam 1 kumpul lagi di masjid, ya. Ada agendanya, sholat
Ya, sholat tasbih, kemudian ada zikirnya, ada kajiannya, sampai waktu sahur. Sahurnya bareng, sahur bersama. DKM sudah menyediakan sahurnya. Setelah sahur kembali lagi ke masjid, mengisi waktu dengan ibadah sampai tiba waktu subuh. Setelah waktu subuh ibadah masing-masing sampai syuruk. Ya. Nah, itu salah satu teknis dalam rangka mengisi 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Ya. Kalau kita melakukan dengan teknis seperti itu, maka berarti kita telah mengisi sebagian malam, sebagian besar malam dengan ibadah. Insya Allah yang namanya Lailatul Qadar nggak bakal lepas, Pak, jika kita melaksanakan dan mengisi malam-malam 10 terakhir Ramadan dengan cara seperti itu. Atau juga seperti di Masjid Babul Huda. Di Masjid Babul Huda selesai sholat tarawih dan witir, kembali ke rumah masing-masing, nanti jam 2 kumpul. Kalau di Babul Huda jam 2 tuh mulainya, ya, mengisi kegiatan ibadah secara bersama-sama. Sholatnya witir bersama, tasbih bersama, sahur bareng sampai subuh. Atau misalkan di Nurus Saadah di Masjid Zaya. Kalau di Nurus Saadah mulainya dari jam 11, Pak. Setelah sholat tarawih plus witir, pulang ke rumah masing-masing. Nanti jam 11 kumpul. Jam 11 malam ada kajian. Sampai kapan? Sampai jam 1 malam. Jadi pengajiannya itu setiap malam ganjil. Dari jam 11 malam sampai jam 1 malam. Kemudian dari jam 1 malam sampai jam 3, itu kegiatan masing-masing. Ada yang memperbanyak sholat, ada yang memperbanyak baca Quran, ada yang memperbanyak zikir. Kalau ngantuk, ngopi dulu, kopi udah disediain. Atau yang lapar-lapar tipis, pop mie udah disediain sama DKM. Ya, susu, jahe, susu biasa, semuanya udah disediain ya. Nah itu enak, kalau ibadahnya bareng-bareng, ibadahnya sama-sama, itu bisa lebih fokus, bisa lebih semangat, dan bisa jauh dari rasa ngantuk. Ya, kalau ngantuk ya ngobrol dulu bentar sama yang lain. Ke depan masjid dulu, ngebulin dikit, ya. Boleh tuh, ya, ngebul, lagi ngerokok, tiba-tiba malaikat lewat dicatat. Wah, dapat Lailatul Qadar ngerokok. Seolah-olah dia sudah merokok selama 83 tahun. Ya nggak gitu juga, Pak. Ya. Nah, jadi seperti itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Jadi menghidupkan malam Lailatul Qadar itu tidak mesti semua waktu diisi dengan ibadah. Kata Imam Al-Munawi, cukup sebagian besar malam diisi dengan ibadah. Adapun teknisnya itu dikembalikan ke masing-masing orang atau dikembalikan ke masing-masing DKM. Gimana nih caranya biar jamaah semangat, biar 10 malam terakhir rame. Nah itu DKM harus punya ide-ide tertentu, ya, dirapatkan, dimusyawarahkan. Nanti DKM kalau punya agenda-agenda sehingga banyak orang yang ngumpul di masjid, DKM nanti pahalanya 2, ya, pahala dapat Lailatul Qadar dan pahala mengumpulkan orang untuk mencari Lailatul Qadar.